menggunakan media cetak. Jadi nanti jawaban-jawaban dari Ibu Ella ini nanti akan dibuat sebuah tulisan. Jadi nanti sumbernya juga bersumber dari Ibu yang memang paham gitu mengenai urban farming. Langsung aja mungkin Ibu. Tadi kan seperti yang kita lihat mungkin teknik pertanian konvensional sama urban farming ini kan tidak jauh berbeda gitu ya jika dilihat dari kasat mata gitu. Cuman mungkin kalau menurut pandangan Ibu perbedaannya apa sih Bu antara teknik konvensional dengan urban farming sendiri? Kalau urban farming sendiri kan dari pengertian yang jadul ya, usaha pertanian perkotaan ya. Itu kan dari kata urban ya, perpindahan dari desa ke kota. Jadi sistem pertanian dari pedesaan itu masuk ke perkotaan dengan memanfaatkan lahan yang ada di sekitarnya gitu. Bisa di sekitar rumah atau di sekitar kantor. Jadi pertanyaannya pembeda. Ya pembedanya sih banyak ya, karena mungkin kalau sistem perkotaan itu kan lahannya sempit gitu kan. Kemudian kalau pertanian yang di lahan yang besar kan kita bikin bedengan yang disesuaikan dengan luas lahan. Kalau di perkotaan kita sesuaikan juga dengan lahan tapi menggunakan ada seninya di sini. Ada unsur estetikanya ya, ada unsur estetikanya, sehingga dengan unsur estetika itu kita bisa memanfaatkan lahan di samping nanti kelihatannya cantik juga bisa menghasilkan gitu aja. Kalau si pertaniannya, tapi urban farming itu karena lahannya sempit bisa menggunakan sistem pertanian secara organik, tidak menggunakan pupuk sama sekali. Kita pakai pupuk kandang saja sudah bagus, apalagi untuk memenuhi kebutuhan rumah ya atau perkantoran sekitar. Oke. Kemudian pembedanya juga kalau urban farming bisa di rooftop, memanfaatkan lahan-lahan semaksimal mungkin lahan yang kosong untuk ditanami tanaman-tanaman yang bermanfaat. Iya. Mungkin pembedanya ada di media lahannya gitu ya. Media ya, luas dan tidaknya lahan yang dipakai. Kemudian seninya juga ada di situ. Kalau Bu Ella sendiri sejak kapan menggeluti bidang urban farming? Iya, saya alhamdulillah waktu zaman sekarang kan sekolahnya ganti ya, zaman Pak Juanda 30 yang lalu kalau nggak salah ada pelatihan mengenai urban farming dengan metode sertakan siswa banyak kalau nggak salah sekitar 30. Kemudian pembimbingnya saya dengan itu. Dan 3 tahun yang lalu setelah diklat online waktu itu masih pas pertama COVID kita diklat online, kemudian anak-anak juga diberi kesempatan untuk lomba membuat desain dengan lahan yang sempit, bagaimana menciptakan mendekor lahan yang sempit menjadi lahan urban farming gitu kan. Ya, dari situ saya di sini Pak Juwana ambil kesempatan, silakan ini ada lahan belakang katanya Bu Ella, silakan desain sendiri sama anak-anak yang ikut diklat, dibantu dengan teman-temannya ya, tercipta seperti ini. Jadi asalnya lega gitu sampai belakang, cuma sekarang dibongkar. Sebenarnya ada nggak sih Bu keuntungan atau kelebihan dari teknik urban farming ini sendiri dibanding pertanian konvensional biasa? Urban farming ini kan bukan konsep ya, bukan tujuannya bukan profit ya, bukan profit keuntungan. Cuma mungkin kalau urban farming di rumah-rumah yang rooftop atau halaman yang sempit itu kan minimal bisa memenuhi kebutuhan keluarga itu sendiri gitu, sayuran-sayuran atau buah-buahan gitu kan, itu hanya itu saja. Kedua ya tadi saya bilang itu pertaniannya sehat, insya Allah hasil sayurannya sehat. Karena kalau yang sempit itu kan lebih baik memang bagusnya tanaman organik karena akan menjadi racun kan untuk sekitarnya. Kalau kita pakai pestisida pakai pupuk akan merusak terhadap sejak tanam juga. Mungkin Ibu juga sempat menyebutkan ya Bu, kalau urban farming ini kan bisa hanya menggunakan pupuk kandang ya Bu? Iya bisa. Nah kalau untuk hasil produknya itu bakal berbeda nggak sih Bu antara yang menggunakan pupuk kandang doang sama yang lengkap? Iya, kalau pupuk kandang memang kenapa? Apa sih hasil pertanian organik itu mahal? Karena memang istilahnya harus leken dengan pupuk kandang.
harus kita tuh harus serius latihan dan apa sih istilahnya apa sih disiplin gitu kan. Kalau dengan pupuk kimia kan dalam waktu jangka pendek bisa tumbuh cepat. Kalau pupuk kandang kita harus latihannya agak lama pertumbuhannya gitu kan, cuma rasanya juga beda gitu, daya rasa juga beda pupuk kimia dengan pupuk kandang. Otomatis kan untuk kesehatan keluarga juga terjamin gitu kan, karena kita tidak menggunakan ya untuk pertumbuhannya hampir sama saja, cuma kadang panennya agak lebih lama. Kalau buat sayur oke, kalau lama sayuran oke ya, sayuran. Tapi kalau buah-buahan sudah agak lama untuk panennya, memerlukan waktu yang lebih. Kalau untuk teknik perawatannya sendiri Bu, apakah sama saja Nah, dengan yang konvensional? ya, teknik perawatan itu karena sempit ya, lahannya sempit, otomatis kan bisa mengembangkan lahan yang sempit ya, memaksimalkan lahan-lahan yang ada di sekitar rumah kita, yang ada di perkotaan atau perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan rooftop gitu kan. Itu perawatan mungkin nggak begitu sulit ya gitu. Ya, untuk begitu saja menyiangi dan sebagainya gitu. Mereka juga mungkin akan memperhatikan terhadap kesehatan di sekitarnya, kebersihan di sekitarnya, ekosistem di sekitarnya. Rata-rata memang menggunakan pestisida organik juga. Jadi kalau bisa dibilang ya tidak sulit ya Bu ya? Tidak sulit. Oke. Kecuali misalkan urban farming hidroponik, misalkan di bawahnya ada apa tanaman, bukan, ada ikan misalkan, oke, bisa kan itu aquaponik ya, di bawah ikan, di atas hidroponik, kemudian ada tambulan potnya ya, buah-buahan di pot, ya oke, bisa itu dikomunikasikan seperti itu urban farming, memanfaatkan lahan yang sedikit itu menjadi lahan pertanian yang bisa dimanfaatkan oleh minimal oleh keluarga itu sendiri, atau kalau perusahaan gedung-gedungnya sendiri, warga di sekitarnya. Kalau tanamannya Bu, kira-kira semua jenis tanaman tuh cocok nggak sih Bu untuk ditanam secara urban farming? Sebenarnya bisa sih, bisa semua jenis tanaman, kecuali mungkin palawija ya, seperti jagung gitu kan. Kalau untuk sayuran buah, apalagi sayuran buah itu sangat bisa ya, sayuran buah seperti tomat, cabai, kemudian apa sih namanya, terung ya, kemudian timun, kemudian kalau buah-buahnya yang di Tambulan Pot itu sangat mungkin sekali gitu, menyegarkan sekitarnya, ada unsur estetikanya, betul nggak? Dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga juga gitu. Ya. Kalau dilihat dari ini kan pertanian pasti ada yang namanya kemungkinan untuk gagal panen ya Bu. Iya. Kalau untuk urban farming sendiri ada resiko tersendiri atau gimana? Iya, namanya makhluk hidup kan harus dirawat ya. Ya, saya bilang kan tadi urban farming kan insya Allah lahannya tidak terlalu luas gitu kan, memaksimalkan lahan yang sedikit menjadi lahan pertanian ya, supaya produktif gitu kan, dengan nanam tanaman tertentu yang bermanfaat untuk keluarga dan sekitarnya. Tadi untuk perawatannya gampang sekali kalau yang sempit ya, asal ya kita komitmen gitu bahwa kita nanam mau merawat gitu. Oke, gitu aja. Nggak ada kesannya insya Allah hanya ada memang kalau berkecimpung dengan pertanian harus dengan hati ya, harus dengan cinta tanaman, insya Allah mereka akan merespon cinta kita pada tanaman, mereka cinta pada kita dengan berbuah atau menghasilkan sayuran yang lebih bagus, insya Allah. Kalau biasanya kan urban farming kan memang hanya untuk kebutuhan rumah tangga ya Bu, tapi ada nggak sih mungkin di luar sana pelaku-pelaku usaha yang menjual hasil dari urban farming itu? Ya bisa saja, kalau misalkan pemenuhan untuk keluarganya sudah lebih gitu, bisa dijual, mungkin ada tetangga yang datang gitu, kalau lama-lama kan dari mulut ke mulut, oke, iya gitu kan. Bisa saja di kota ada lahan yang lebih luas dari yang ada di sekitar rumah, bisa itu, oke. Pokoknya kita memanfaatkan lahan yang ada di perkotaan menjadi lahan pertanian gitu, namanya itu bisa. Kalau lahannya banyak di perkotaan bisa itu jadi lahan pertanian, apalagi dijadikan lahan tanaman sayuran organik atau buah-buahan organik, wah itu menjanjikan insya Allah. Betul, orang kan beralih ke organik sekarang ya, karena takut dengan residunya ya, keracunan dari zat-zat kimia ya, pestisida mungkin pupuk ya. Ini berbicara tentang pertanian mungkin ya Bu, saat ini kan banyak nih generasi muda yang mungkin menganggap profesi petani ini sebagai profesi yang
bisa dibilang sebelah mata mungkin ya Bu ya. Iya. Nah kalau dari pandangan Ibu sendiri gimana sih untuk mengajak generasi milenial ini untuk ikut ikut andil gitu loh dalam mengembangkan teknologi pertanian yang ada di Indonesia khususnya? Menurut saya memang tidak dipaksakan ya. Kalau minat itu interesting kepada sesuatu profesi itu kan nggak bisa dipaksakan ya. Kalau misalkan dari sekolah saya aja mungkin yang betul-betul interesting di ATPH mungkin 10 orang. Nah 10 orang itu harus digenjot gitu, terus diarahkan, mungkin diberi salah satunya diberi rangsangan modal atau dijadikan tempat, kemudian diajak ke tempat-tempat pertanian yang berhasil, gimana itu menjanjikan gitu. Banyak di sini juga banyak dari jurusan peternakan malah ke hidroponik itu, dari SMA Nagara malah ke hidroponik, udah merasakan keuntungan di sektor pertanian. Cuma kadang yang ATPH sendiri maaf ya, karena mungkin udah merasa bosan gitu ya praktek selama 3 tahun ya, ini ingin keluar gitu. Tapi sebenarnya kalau yang betul-betul suka mereka akan kembali. Seperti kakak kelas kalian nggak ada dari IPB namanya Ginanjar yang di Logi ya, gitu dia ke pertama dia dari Jepang karena dia mungkin udah cinta bak agri ke apa, jadi kembali katanya dia ke pertanian dan alhamdulillah oke, gitu. Dan menjanjikan betul hidroponik katanya menjanjikan. Ya mungkin bisa lebih dikenalkan aja mungkin Iya, Bu, bisa orang-orang dikenalkan. yang menganggap sebelah mata mungkin karena dia belum tahu sebenarnya pertanian itu bisa kita eksplor lebih luas, bisa kita kembangkan. Iya, harus dibuktikan itu. Ada sih di sini kalau misalkan kalian mencari petani muda yang berhasil, sebenarnya ada jurusan peternakan, ada juga. Aja ke pertanian, dari peternakan ke pertanian, dari SMA ke pertanian, hidroponik di sana. Pontis ya, tahu hidroponik Pontis? Ya itu keluaran SMA Nagrak, SMA kan? Dia udah bisnis itu ini, muka hartos yang bisa katanya alhamdulillah ya profitnya oke ya, pertanian hidroponik bisnis. Ya, intinya suka ya, untuk suka itu ya gimana ya, timbul dalam diri ya. Nah, ada rangsangan-rangsangan dibawa ke tempat-tempat usaha yang pertanian yang berhasil gitu. Kemudian mungkin diberi subsidi dulu modal, itu lebih baik gitu. Kemudian dari penekanan supaya berhasil, itu kan ada gagalnya, ada hasilnya. Jadi diberi motivasi Motivasi sering dekat gitu. Itu insya Allah akan terjadi itu. Apa sih yang ini yang zaman kan anak muda yang milenial itu insya Allah bisa jadi petani milenial juga.